Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, guru. Siapa yang di sini tahu bentuk seekor keong? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, keong itu adalah binatang air yang biasanya hidup di sungai dan lautan, serta berwarna abu-abu. Nah, cerita selanjutnya yang akan kita dengar akan menceritakan tentang seekor keong tetapi warnanya emas. Kira-kira kenapa ya warnanya berbeda? Penasaran? Kita dengarkan bersama ya. Pada suatu hari, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta yang memimpin kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang cantik, Dewi Galuh dan Candrakirana. Kehidupan mereka sangat bahagia sampai suatu hari datanglah seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran ke kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Candrakirana. Maksud kedatanganku adalah untuk menikahi anakmu. Hal ini disambut baik oleh Raja Kertamarta. Putri Candrakirana pun menerima lamaran Pangeran Raden Inu Kertapati. Pertunangan ini membuat Dewi Galuh merasa iri karena ia menaruh hati pada Raden Inu dan merasa dirinya lah yang lebih cocok menjadi pendampingnya. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Suatu hari secara diam-diam, Putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan sehingga Pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Candrakirana sebagai tunangan pangeran. Penyihir itu menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia menyihir Candrakirana menjadi keong emas dan membuangnya ke sungai. Kutukanmu itu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu. Beberapa waktu kemudian, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Keong emas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong emas yang ia dapatkan, si nenek langsung membawanya pulang dan disimpannya keong emas itu di tempayan. Cantik sekali keong ini. Nenek tersebut memelihara keong emas dengan baik dan memberinya makan agar tidak mati. Keesokan harinya, saat nenek kembali ke rumah sepulang menangkap ikan, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang membuat makanan ini? Dari mana datangnya makanan ini? Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya, ia ingin tahu dan mengintip siapa yang membuat makanan setiap hari. Semoga aku bisa mengetahui siapa yang melakukan semua ini. Sangat terkejut ia melihat keong emas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut menyiapkan makanan di atas meja. Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung menghampiri gadis cantik tersebut. Siapakah kamu, putri yang cantik? Dan dari manakah asalmu? Keong emas yang berubah menjadi wujud aslinya, yaitu Candrakirana, sangat terkejut ketika melihat kedatangan nenek yang tiba-tiba. Akhirnya, Candrakirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kenapa ia berubah menjadi keong emas. Maafkan aku karena telah membuat nenek bingung.
Setelah menjelaskan kepada nenek, Candrakirana pun kembali berubah wujudnya menjadi keong emas. Sementara itu, Pangeran Raden Inu terus mencari Putri Candrakirana yang mendadak hilang entah kemana. Aku yakin Candrakirana pasti masih hidup. Aku tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukannya. Penyihir jahat yang mengetahui bahwa Raden sedang mencari Candrakirana mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukannya. Ia pun menyamar menjadi seekor burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Pangeran merasa senang dan mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tentang keberadaan Candrakirana. Padahal petunjuk jalan tersebut salah. Di tengah perjalanan, ia juga bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Tolong berikan aku makan, Nak. Ia pun memberikannya makan. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak itu berubah menjadi asap. Kakek tersebut kemudian memberikan petunjuk jalan kepada Pangeran Raden Inu Kertapati. Mengarahlah ke desa di depan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan. Di tengah perjalanan, bekalnya telah habis dan ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Mudah-mudahan aku dapat meminta segelas air. Namun bukan hanya air yang ia dapatkan, melainkan Candrakirana. Tunangannya itu ternyata ada di dalam rumah. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Candrakirana yang berhasil menghilangkan kutukannya karena sudah bertemu dengan tunangannya. Raden Inu Kertapati segera membawa Candrakirana kembali ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Nek, ikutlah bersama kami ke istana. Candrakirana menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Baginda Raja, aku rindu sekali kepadamu. Akhirnya kejahatan Dewi Galuh terbongkar dan ia mendapat hukuman atas perbuatannya itu. Pangeran Raden Inu dan Candrakirana pun akhirnya dapat melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan dan hidup berbahagia selamanya. Tuh teman-teman, nggak boleh iri sama Bagus karena pintar ya.